Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nice. Nama Muhammad Imanuddin Abdurrahim, NIM 1904110086, kelas semester 2 kelas C, matkul fikih muamalah, nama dosen Fitri Paiza MH. Dan ini foto saya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Pengertian dan landasan Ariyah. Pinjaman atau Ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah Ariyah ada beberapa pendapat, diantaranya adalah menurut Hanafiyah, Ariyah ialah memberikan manfaat secara cuma-cuma. Sedangkan menurut Malikiyah, Ariyah ialah memberikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Dan masih banyak lagi definisi Ariyah menurut para ahli lainnya. Namun materi permasalahannya dari definisi tentang Ariyah tersebut adalah sama landasan Ariyah dilanjutkan dalam Islam yang dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam Ariyah. 1. Ariyah muayyadah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. 2. Ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Rukun dan syarat Ariyah. Rukun Ariyah yaitu 1. Kalimat mengutangkan atau lapas. 2. Mu'il dan musta'il. 3. Balik. 4. Berakal. 5. Benda yang dipinjamkan. 6. Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan. 7. Pemanfaatan itu dibolehkan. D. Hukum ketetapan akad Ariyah. 1. Dasar hukum Ariyah. A. Secara hakikat. Ariyah secara hakikat adalah barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. B. Secara majaz. Ariyah secara majaz adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, hitungan, dan lain seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. 2. Hak memanfaatkan barang pinjaman atau musta'il. A. Ariyah mutlak. Ariyah mutlak yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya atau transaksi tidak dijelaskan persyaratan apapun. B. Ariyah muqayyad. Ariyah muqayyad adalah meminjam suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya. 3. Sifat Ariyah. Menurut pendapat yang paling masyhur dari ulama Malikiyah, mu'il tidak dapat meminta barang yang dipinjamkan sebelum meminjam dapat mengambil manfaatnya. Hukum atau ketetapan akad Ariyah. Menurut ada 2 cara, yaitu 1. Secara hakikat, 2. Secara majaz. Pengertian qarad. Qarad atau qaraj. Qarad adalah harta pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dari mal mitli yang kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dalam kata lain, qard adalah suatu perjanjian khusus untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Rukun dan syarat qard. 1. Akid. 2. Maqud alaih.
3. Mauduh al-qad. 4. Qihad al-qad. Nice. Hukum atau ketetapan qard. 1. Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau mutahid yang memerlukan. 2. Nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang yaitu perlu. 5. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Soal 1. Bisakah Anda jelaskan contoh ariyah mutlaqah itu seperti apa? 2. Bisakah kalian menjelaskan apa itu ariyah mutlaqah menurut pendapat kalian serta berikan contohnya? Jawaban. 1. Contohnya, seorang meminjam kendaraan namun dalam akad tidak disebutkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Namun demikian harus disesuaikan dengan kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang malam tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang pinjaman rusak, maka mu'il harus bertanggung jawab. 2. Menurut saya, ariyah mutlaqah yaitu bentuk meminjam yang sifatnya itu tidak dibatasi. Jika tidak ada keterikatan dengan batasan tertentu, tetapi walaupun tidak ada batasan, peminjam harus menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Contohnya seperti seorang meminjam kendaraan, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan tempat mengembalikannya. Namun demikian harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang malam tanpa henti. Kesimpulan, 1. Yang dimaksud dengan ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain serta cuma-cuma atau gratis. Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, maka hal itu tidak dapat disebutkan ariyah. Ariyah terbagi jadi 2, yaitu ariyah muqayyadah, yaitu bentuk peminjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu, dan ariyah mutlaqah yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. 3. Rukun ariyah. Salah satu adalah kalimat mengutangkan atau lafaz seperti seorang berkata, "Saya utangkan benda ini kepada kamu," dan yang menerima berkata, "Saya mengaku berutang benda anu kepada kamu." Syarat bendanya adalah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli. Syarat ariyah yaitu mu'il atau orang yang meminjam, mu'il atau orang yang meminjam, musta'il atau orang yang menerima pinjaman, mu'al atau benda yang dipinjamkan. Dan ini foto saya, foto kuliah saya, dan foto hunting saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa bunyikan lonceng.